Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Salmi Putri, NIM 2101674 dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Bahasa dan Seni. Baiklah, di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 1 dari mata kuliah genre teks sastra modern. Baiklah, di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 1 dari mata kuliah genre teks bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nursyed Purba MPD dengan materi kerusakan lingkungan yang terjadi di Kota Padang. Nah, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan menjelaskan poin-poin yang ada dalam kerusakan pantai di Kota Padang. Yang pertama yaitu Amanda Shakira dengan NIM 2101654. Yang kedua Anissa 2101658. Yang ketiga Devia Yuri dengan NIM 2101637. Yang ketiga dengan saya sendiri Fauzia Salmi Putri 2101674. Yang kelima, Melani Putri Wardana dengan NIM 2101656. Yang keenam, Melda Yunita Putri dengan NIM 2101633. Yang ketujuh yaitu Syifa Khairunisa dengan NIM 2101670. Baiklah, untuk pemateri pertama yaitu Amanda Shakira, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Shakira dengan NIM 2101654. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi dari kerusakan pantai secara garis besar. Secara garis besar, pencemaran lingkungan pantai yang banyak kita temui adalah mengenai permasalahan sampah. Berdasarkan data yang ada, Indonesia yang memproduksi sampah plastik yang dapat mencapai 1,65 juta ton per tahun. Dan pada sebuah survei yang dilakukan, Indonesia berada pada nomor urutan kedua setelah Cina dengan jumlah limbah plastik yang tidak terkelola dengan baik. Pada data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dapat menghasilkan limbah plastik sebanyak 0,48 sampai 1,29 juta ton per tahun sampah plastik yang tersebar di laut. Sekian dari pemaparan materi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa. Saya Melda Yunita Putri, NIM 2101633, akan mempresentasikan dasar hukum terkait pencemaran pantai dan laut, di mana ada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut, di mana pasal tersebut berbunyi setiap orang atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran laut. Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran laut wajib melakukan pencegahan terjadinya pencemaran laut. Selanjutnya ada pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Di sini membahas mengenai denda serta hukuman bagi orang-orang yang membuang sampah di laut. Di mana pasal ini berbunyi bahwa setiap orang yang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 akan dipidana dengan penjara paling lambat 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 2101659. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian selanjutnya yaitu hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara pertama. Permasalahan yang sering terjadi di Pantai Padang ini adalah sampah. Hal itu disebabkan karena pendatang dari luar daerah atau para pedagang yang sering membuang sampah sembarangan. Pada kawasan Pantai Lolong ini belum disediakan tempat sampah karena akses jalan yang belum lancar dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembersihan dan pencegahan terhadap kebersihan pantai di wilayah ini. Kesimpulan hasil wawancara kedua.
Pada kawasan Pantai Muaro Lasa, permasalahan utamanya juga sampah. Tetapi di kawasan ini sudah banyak disediakan tempat sampah dan rutin dilakukan pembersihan setiap hari. Dan sudah pernah dilakukan sosialisasi oleh pihak Dinas Pariwisata kepada masyarakat tentang bagaimana cara pengolahan dan pembuangan sampah yang benar. Dan limbah sampah yang telah dikumpulkan akan dibuang ke tempat pembuangan sampah terakhir di air dingin. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Putri Wardana dengan NIM 21016156. Di sini saya akan membahas mengenai analisis berita permasalahan pantai. Berita pertama yang akan saya bawa mengenai 1.200 ton sampah di pantai Bali. 12 titik di pantai selatan Bali, tepatnya di wilayah Kabupaten Badung, titik yang sampah kiriman yang terbawa arus laut. Ada sekitar 1.200 ton sampah yang terkumpul. 12 pantai yang mendapat sampah kiriman yakni Pantai Cemagi, Pantai Seseh, Pantai Canggu, Pantai Berawa, Pantai Batu Belik, dan Pantai Peti Tenget. Dan berita kedua mengenai 3 ton sampah kiriman ditemukan di Pantai Polman Sulbar. Sebanyak 3 ton sampah kiriman dikumpulkan sejumlah relawan dalam aksi bersih pantai di Kabupaten Polewali Mandar, Polman, Sulawesi Barat. Sampah yang ditemukan merupakan jenis sampah yang sulit terurai, banyak berserakan di pesisir pantai, tidak lagi didominasi oleh sampah rumah tangga warga sekitar, melainkan sampah kiriman dari daerah lain. Lalu berita ketiga yaitu potret 300 ton sampah bertaburan di Pantai Padang. Terdapatnya tumpukan sampah di kawasan Pantai Muaro Lasak, Pantai Padang. Sampah terlihat berserakan di sepanjang pantai sekira 200 meter. Sampah-sampah itu bahkan menutupi pasir pantai. Sekira 30 orang petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Padang diturunkan untuk membersihkan sampah Pantai Padang tersebut. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Syifa Khairunisa dengan NIM 21016170 akan menjelaskan materi tentang upaya penanggulangan pencemaran pantai. Nah, upaya penanggulangan pencemaran pantai ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang dari pemerintah dan juga ada dari masyarakat. Yang dari pemerintah dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hendaknya pemerintah menyediakan tempat pembuangan sampah atau disebut juga dengan tong sampah di sekitar pantai. Dan yang dari masyarakat dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, hendaknya pengunjung pantai memilah dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Dan yang kedua, dilakukannya gotong royong setiap minggunya yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dan pedagang sekitar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Yuri dengan NIM 21016137. Saya akan membacakan kesimpulan dari hasil pembahasan kami. Itu dapat kita simpulkan berdasarkan hasil dari penelitian yang telah kami lakukan, bahwasannya pencemaran pantai yang paling utama ialah persoalan sampah. Sampah menjadi salah satu faktor yang masih belum dapat untuk diatasi secara menyeluruh. Juga berdasarkan 3 berita yang telah kami telah pada slide sebelumnya, sampah juga menjadi faktor terbesar dari pencemaran lingkungan yang ada di berbagai daerah. Sampah tidak hanya mengganggu keindahan pantai, tapi juga dapat mengganggu ketentraman ekosistem laut. Untuk itu, apabila kelestarian laut tercemar oleh zat-zat yang ditimbulkan oleh limbah sampah secara terus-menerus, juga dapat menyebabkan rusaknya ekosistem laut. Rusaknya keseimbangan laut dapat berdampak pada kelestarian dan keindahan pantai. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian yang dapat rekan-rekan saya sampaikan tentang kerusakan lingkungan pantai di Kota Padang. Kurang dan lebihnya saya dan rekan saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.